itu agak sedikit keras sehingga kadang-kadang kami itu dianggap sport science apa nanti merubah. Halo Sobat Olahraga, ketemu lagi dengan saya Linda Wahyudi dalam cerita LW. Hari ini ada cerita apa ya? Oh ya, tetap sehat dan jangan lupa memakai masker, sering cuci tangan, dan juga jaga jarak. Dan kali ini pas banget, ini adalah Hari Olahraga Nasional. Hari saya nih, karena saya orang olahraga. Dan Hari Olahraga Nasional ini biasanya selalu diperingati tanggal 9 September. Tapi seperti kita tahu semua, kali ini kita tentu nggak bisa merayakannya dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh insan olahraga. Jadi tentunya sayang ya, tapi tidak apa-apa, semangat masih tetap olahraga. Dan kali ini saya nggak sendiri. Saya bawa seorang tamu saya, partner saya suka di lapangan juga, dan senior saya. Inilah dia, Bu Mimi Irawan. Wah, kalian boleh dulu ya Bu ya buka ya. Kita udah 1 meter belum nih? Sudah, PSBB udah sesuai dengan persyaratannya. Nah, Ibu Mimi ini mulai dari atlet, kemudian beranjak terus pengalamannya dan selalu menjadi pengelola di pertandingan. Tidak hanya di bulu tangkis saja yang memang menjadi satu ranah ibu ya, atau ibu adalah asalnya adalah atlet bulu tangkis, tapi beliau juga terus membina bukan hanya di bulu tangkis saja. Dan satu hal kelebihan dari Ibu Mimi ini, selalu mengelola satu pertandingan dari mulai lokal, nasional, sampai ke internasional. Bu Mimi, ya ini kan benar-benar Ibu Mimi punya pengalaman banyak ya. Saya melihatnya di Hari Olahraga. Masih banyak orang lain yang punya pengalaman lebih banyak, Bu Linda, bukan saya saja. Kebetulan saja. Betul. Jadi kembali lagi, saya ini bukan atlet nasional. Tapi saya memang senang bulu tangkis karena ada cerita dulu papa ada lapangan bulu tangkis di rumah, sehingga yang teman-teman kantor itu selalu main. Nah, saya ini main, jadi saya ini tidak pernah ada pelatih. Saya mengetahui bulu tangkis, pokoknya asal shuttlecock bisa lewat net, peraturan sudah tahu, sudah tadi. Kalau saya sedikit cerita untuk ini, dulu waktu saya ingat anak-anak, saya ketawa sendiri sekarang kalau saya kenang masa lalu kenal. Tapi walaupun saya tidak jadi pemain nasional, tapi saya dengan sembunyi-sembunyi ya. Jadi saya selalu tetap olahraga karena chemistry saya tuh sama bulu tangkis ini mungkin beda. Ya mungkin kalau dulu jadi atlet saya mungkin sudah di liftingnya Ibu Tati Sunira almarhum. Ya, itu. Ya, tapi ya lifting 70-an ya. Ya, tapi karena saya lebih diutamakan harus sekolah. Kebahagiaan yang bisa kita kasih kepada orang tua kita adalah mengikuti apa maunya dia. Itu saja. Berbakti ya. Berbakti, karena saya anak paling tua, jadi saya harus memberikan contoh pada adik saya, juga kepada suami saya, teman-teman yang dekat saya. Itulah kira-kiranya. Jadi saya bukan atlet nasional, tapi karena saya senang jalan. Dari situ saya berjalanlah dengan bermain bulu tangkis, pernah dipercaya memimpin sebuah klub, lalu duduk sebagai pengurus ketua umum daripada PBSI cabang Jakarta Timur, kemudian juga di Provinsi DKI, saya juga sudah sampai di wakil ketua umum, kemudian saya di nasional, saya di Kabit. Jadi saya mulai masuk itu di nasional itu dari era Pak Subagio. Pak Subagio sampai Pak Kadir Tanjung, Pak Sutioso. Saya 2008. Ya, saya baru tidak bergabung dengan PBSI itu di era Bapak Joko Santoso almarhum sekarang kan, dan setelah Pak Joko. Jadi setelah Pak Gita Wirjawan, terus sekarang yang Pak Wiranto, saya sudah tidak bergabung dengan PBSI. Tapi saya tahu Ibu selalu mengelola pertandingan-pertandingan. Ya, kebetulan junior ya, harus saya lihat ya.
aspek usia, itu kan, ya, jadi usia di bawah 17 tahun, 17 tahun. di bawah usia, kelompok umur. Iya. Heeh. Nah, itu saya ngelihat ya Bu ya, betapa Ibu sangat memperhatikan setiap atlet. Saya perhatikan Ibu tuh tahu semuanya ya. Jadi kalau sekarang kita kembali lagi di Hari Olahraga Nasional ini ya, apa sih yang Ibu bisa lihat ya? Paling tidak Ibu melihat sebelumnya, sekarang di masa pandemi udah jelas ya semuanya sekarang terhenti ya. Saya ingat Ibu nggak pernah pergi-pergi lagi ke luar kota. Biasanya Ibu itu koper udah sedia langsung cabut setiap minggu ganti kota saya lihat. Karena itu turnamen kan semuanya berlangsung 2 minggu ya pindah kota kan. Ya, terakhir Liga Mahasiswa di Semarang 16 itu Maret. dia, 16 Maret sebelum pandemi ya. Ya. Jadi kalau saya ngeliat itu Ibu benar-benar memperhatikan dari yang kelasnya masih di bawah 20 tahun ya atau 18 Di tahun bawah ya, 17 tahun sampai ke Liga Mahasiswa juga ya. Jadi apa sih yang Ibu lihat sebenarnya sekarang ini olahraga Indonesia bisa nggak sih Bu kita ini Bu bisa kita perjuangkan atau kita kedepannya ya paling tidak kita bukan ramalkan ya mungkin ya kita ramalin gitu kedepannya bisa gimana sih Bu? Kalau Ibu lihat loh, Ibu ini pengalaman Ibu soalnya luar biasa. Setiap minggu ada bergumul di lapangan dengan anak-anak dari usia berapa sampai berapa gitu, sampai senior dan udah Dari dunia ya. Usia dini, usia anak-anak, usia pemula. Apa sebenarnya yang bisa Ibu lihat yang kita ambil sekarang gini loh? Indonesia ini perlu seperti apa, terutama di olahraganya ya. Karena kita terus terang aja Bu, kita nggak punya blueprint yang betul loh. Benar nggak? No. Coba Ibu. Jadi kalau Kira-kira apa itu? saya melihat bahwa pemerintah ini sekarang sudah tertata. Ada menteri olahraganya sekarang, ada dirjennya, ada ya di daerah-daerah tuh ada Kadispora yang membina olahraga di daerah. Sarana prasarana pun sebenarnya kita ada. Ya, kita tidak usah berpikir zaman dulu kalau diingat bulu tangkis mainnya kan di tanah dulu. Iya. Iya kan, dari tanah baru Pakai bambu lagi pakai sini. bambu baru berubah. Iya. Nah, tapi sekarang kan sudah jelas karena perkembangan zaman dan teknologi juga segala lah overall itu banyak sekali kemajuan. Itu memang luar biasa. Saya masih ingat waktu dulu saya main pakai raket Dunlop, selesai main papa saya langsung bilang sudah dipres belum? Kenapa? Supaya raket itu tidak baling. Gitu loh. Pakai kayu ya. Saya cuma ditanya, udah dipres belum raketnya? Sudah Pak, itulah jawab saya. Nah, kalau sekarang kan enak. Itu ada sponsor segala macam. Kita kembali lagi, sebenarnya kalau saya mau lihat ya, tapi saya nggak bisa salahkan presiden yang sekarang. Tapi waktu kita di era Pak Presiden Soeharto, kenapa kita bisa juara SEA Games aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Iya, benar. Kalau juara nasional, kejurnas segala macam pun itu adalah hajatan Indonesia untuk mencari bakat. Itu kan ajang untuk mencari siapa nih kandidat besoknya. Itu tujuannya Pekan Olahraga Nasional. Betul. Tapi siapa? Nah, tapi sebelum itu kan kita mesti tanya, dari mana yang datang ke PON ini? Gak ujuk-ujuk dilahirkan kayak anak 9 bulan, langsung lahir, kasih nama, dibesarin. Olahraga tidak bisa seperti itu Bu, mau apa saja pun dia, mau bulu tangkis, mau tenis meja, mau sport, mau softball atau apapun dah ceritanya. Nah, sekarang pemerintah harus turun tangan, karena kalau pemerintah tidak turun tangan, kita tahu bahwa banyak pengurus, tidak semuanya, maaf sekali, tidak semuanya yang chemistry-nya atau fokusnya itu saya betul-betul ingin memajukan olahraga ini. Bisa saja itu mungkin karena ingin nama, karena banyak hal. Tapi kita tidak pungkiri bahwa akhirnya yang kita butuhkan, kapan itu atlet bisa? Makanya waktu itu dengan aspek alam susi teknologi, ginilah kalau dulu kita buat kejuaraan itu hanya di Jakarta saja, kita pikirkan juga faktor anak-anak ke Jakarta, libur sekolah, orang tua, hotelnya, makannya, kan besar biaya sebelum dia main. Karena seorang atlet itu 5 kali main baru sampai final, bukan 1 kali main menang sudah juara. Enak betul seperti minum air. Nah, jadi makanya kita jemput bola. Nah, sekarang kalau kita jemput bola, pengalaman saya dari mulai saya belum sempat ada event di Aceh.
Tapi dari mulai Medan sampai ke Jayapura. Oh, Jayapura udah pernah? Udah, Wah. itu gornya Rudi Hartono, kejuaraan Rudi Hartono. Oh, oke. Itu tidak lama setelah Teis meninggal, yang ada dibunuh itu kan, kalau nggak salah. Nah, itu. Nah, jadi daerah sudah punya lapangan. Bahkan bagus lagi mereka buat, misalnya saya contoh dulu bulu tangkis aja dulu. Sudah dia bikin pakai wooden, segala macam. Nah, loh, bagaimana? Nah, sekarang kita ingin olahraga yang sekarang ini, pemerintah turun tangan. Turun tangan tuh jangan ngomong. Terus, kalau udah saya kasih duit, udah tinggal jalan. Nggak bisa begitu, Bu. Kita kalau sudah kasih duit kan juga kita harus pantau. Nah, sekarang cabang-cabang olahraga sendiri, kita tahu tidak semua pengurus itu yang betul-betul mengerti Nah, olahraga. tapi kan kita takut orang nanti merasa tersinggung. Tidak kucuk-kucuk datang dari mana, duduk sebagai ini karena ada yang sponsori, tahu-tahu ceritanya panjang, padahal nggak tahu. Makanya saya waktu 3 minggu yang lalu lah, saya masih ngomong sama pelatih-pelatih dari klub-klub besar di Jakarta ini. Ngomong itu karena mereka itu mau move, karena klubnya agak inilah goyang, mereka move ke daerah. Sampai ada di Blora segala. Nah, saya bilang sama dia, Mas, kalau kita saat ini di pandemi, kita kan nggak mungkin latihan. Gor dikunci, kalau nggak nanti pejabatnya di skor. Lalu apa? Adakan satu pelatihan bagi pelatih-pelatih ini supaya mereka tahu sekarang olahraga Indonesia yang mengerti sport science itu mulai kapan? Mulai kapan? Sport science itu bukan cuma fisik saja, tidak banyak. Bagaimana psikolognya, bagaimana makannya, bagaimana macam-macam. Ada beberapa hal. Nah, ini coba Bu Linda lihat sendiri, kita tidak menggurui, tapi hanya lihat, saya terus terang aja melihat bahwa tidak semua cabang olahraga, mungkin era setelah Salak Prima itu agak sedikit keras, sehingga kadang-kadang kami itu dianggap sport science apa nanti merubah. Dulu saya nggak jadi pelatih, nggak jadi orang sport science, saya bisa mendidik sampai juara dunia. Ya, itu orang bilang kalau mutiara ditenggelamkan kemanapun tetap dia mutiara, Bu Linda. Tapi kan tidak semua. Tidak semua. Nah, orang tidak mau melihat secara luas, tidak mau membuka hati. Saya juga termasuk orang yang tegas ya kalau ngomong A saya, B saya. Tapi kita juga ada kalanya kita harus melihat, ini kita perlukan. Makanya kembali lagi harus pelatih-pelatih itu yang ingin jadi pelatih olahraga, mau cabang apapun, diadakan kayak seminar, kasih know-how teori dulu. Jadi jangan orang-orang menganggap teori nggak usah, bisa lihat di YouTube, buka. Emangnya YouTube itu yang bikin siapa? Ya kan? Nah, lalu baru nanti mereka praktekkan. Nah, kalau sekarang kan coba, ya saya sih kadang-kadang tuh cabur yang sudah populer pun kadang-kadang sport science itu bukan number one itu. Nah, ada lagi faktor yang paling gampang dulu. Kalau makanan udah pasti ikutin 4 gizi, 4, 5 sempurna. Tapi ada yang lupa psikolog. Nah, banyak orang meremehkan psikolog. Begitu hebat main, prestasi bagus, semua udah bagus. Lapangan olahraga Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Saya udah keliling di Singapura, semua venue-nya SEA Games saya datangin, kaki saya sampai capek. Ya, tanya sama Ibu Diana Ruru waktu itu kan. Lalu di Kuala Lumpur lagi, waduh, apalagi lapangan golf jauh amat, berangkatnya aja mesti jam 4 pagi gitu. Tapi negaraku nggak kalah kok, main di Jagorawi, di Riverside segala juga bagus kok. Tapi kenapa kita kalah? Berarti Bu, mental olahraga bagus, apa angin mau disalahkan? Kan kalau golfer sudah tahu angin dari kemana, si golfer sudah mesti tahu. Tapi dia main itu begitu dia punya pairing kan 4 sekali jalan, lihat, waduh, saya ngikuti pro main ya beberapa kali, saya diundang ya, saya lihat pro-nya aja mau mukul itu dia tidak mau ada bayangan orang, coba begitu detailnya. Nah, berarti mereka sudah jalan tuh knowledge bagaimana harus yang mereka ikuti. Jadi bukan otodidak. Dulu otodidak. Kan belum ada belum ada medsos yang begitu ramai, belum gampang-gampangnya di viral. Semuanya masih mudah lah.
komputer juga belum. Dulu saya masih ingat kalau undian drawing bulu tangkis 3 hari ini sampai biru nih, atas bawah. Maksudnya full atas atau full bawah. Nah, kalau sekarang kan enak. Atlet sudah masuk namanya, ada ranking, disidit, ditempatkan siditnya, langsung semua klub itu langsung keluar. Nah, Bu, ya kalau tadi benar-benar yang kita memang yang kurang berarti sport science, tapi tidak melulu sport science, betul ya? Tadi Ibu katakan bahwa dalam sport science itu kita kadang-kadang lalai apa? Psikologi. Ya, psikolog. Ya. Psikolog. Itu saya lihat sendiri juga, Bu. Ketika pernah ikut di dalam beberapa ini ya, karena dulu pernah ngikutin waktu jadi wartawan. Karena memang psikolog tuh penting banget, benar nggak Bu ya? Apalagi kalau dia beregu di masa-masa genting, pasti mentalnya tuh kalau nggak benar-benar disupport sama seorang psikolog, itu benar-benar bisa ambiar ya. Ambiar rasanya. Nah, kalau Ibu tadi saya perhatiin lagi Ibu cerita ya bahwa kita membina itu mungkin kita lupa, bukan dari langsung brojol terus jadi pemain ya. Berarti apa yang kita sering lupa, Bu? Balik ke klub, benar nggak? Betul nggak menurut Ibu? Benar, karena semua atlet yang punya klub. Iya. Itu bukan Pemprov. Coba sekarang yang di Platnas. Kevin tuh dari mana klub asalnya? Kevin dari mana, Bu? Asalnya kan dia orang Banyuwangi, lalu dia ke Surabaya, main di Surabaya, baru dia masuk ke Cipayung karena dia telah waktu dia. Jadi setelah dia nggak lewat klub, jadi dia di klub tetap dari karena klub yang mendaftarkan seperti saya buat eventnya Alan Aztec ini kan, ini anak-anak usia dini, semua anak-anak itu harus punya klub. Kalau klubnya itu artinya tidak banyak anggotanya, dia boleh memakai nama Pemkot daerah itu, dia jadi utusan Pemkot. At least bayar sendiri semuanya, perlengkapan juga bayar sendiri, tidak ada yang di endorse gitu. Tapi harus ada karena PBSI maunya jelas atlet ini dari mana bernaungnya gitu. Ya seperti kita lah, kan kita tahu orang tua kita di mana, nenek kita. Itu jadi setuju ya, selalu semua olahraga ya, mau individu atau mau terutama dari klub, semua dari klub ya. Makanya di klub itu harus betul-betul juga, tapi kembali lagi bulinya, orang yang memimpin klub itu orang-orang yang gila. Maksudnya gila. Gilanya itu gila yang sudah nggak pikir lagi, materinya keluar, waktunya keluar, segala macam lah. Artinya benar-benar maniak lah. Kita contoh aja orang tuanya Pak Victor. Mamanya Pak Victor pernah cerita kepada saya, Victor Jarum, bahwa dulu zamannya Pak siapa ya, Kartono segala macam, waktu keluar negeri, terus nanti kalau ada beli makanan atau apa, dia yang beli, bawa ke lapangan. Bayangin seorang konglomerat ya, cuma waktu itu belum ada istilah konglomerat kan, tapi gimana jiwanya. Itu yang punya Golden Drama, almarhum Pak Dokter Hadi. Dokter Hadi bilang apa? Nih, kamu tahu nggak? Ini bajunya Retno, bajunya Nina nih, segala itu. Om yang cuciin loh. Katanya. Dulu mana ada, kalau sekarang enak, baju dikumpulin kasih nama, masuk laundry selesai. Kalau dulu nggak bisa, jadi mereka sewa mesin cuci bawa ke hotel, atau kalau nggak cuci bahan. Nah itu Dr. Hadi Tono almarhum, wah saya bilang hebat om, hebat om. Sayang beliau sudah meninggal. Jadi artinya zaman juga berbeda ya. Zaman sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga maklumi. Nah kita tidak boleh ketinggalan zaman, tapi kadang-kadang ini yang harus dicermati oleh atlet sekarang. Dulu tuh nggak seenak sekarang loh. Sekarang tapi nanti anak-anak sekarang bilang, ya itu kan dulu. Ya zaman sekarang dalam zaman milenial. Zaman milenial, Bu. Itu apa yang Ibu lihat? Ibu kan sering lihat nih yang milenial gitu. Oke lah, yang dulu saya masih ini ya lihat juga ya, memang betapa mereka tuh gigih sekali ya. Mau latihan dan semua nggak ada yang mikirin uang dulu, bener nggak? Hadiah juga nggak ada yang mikirin, penting menang dulu. Iya, menang dulu, betul. Jadi nggak ada mikir mau hadiahnya berapa. Saya waktu liga pertama, liganya bulu tangkis Super Liga namanya, dibuat itu mainnya di Gor Kuningan, Sumantri. Ada atlet, sudah atlet nasional. Ibu Retno Kustia beritahu sama dia, coba kamu pemanasan dulu. Tahu nggak apa jawabannya? Ya lawannya kan enteng.
Budi nanya, Masya Allah, saya bilang gitu Pak Kus, iki arek-arek memang gak bener katanya gitu. Nah coba, tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Kamu sudah dapat main bagus, prestasi bagus, ranking kamu baik, kamu kan akan dimudahkan semuanya. Nah kamu kembali juga fight, jangan kamu andalkan juga pelatih. Yang hebat tuh atlet, bukan pelatih. Pelatih itu cuma guru, kita sekolah guru. Kita sekarang senang punya kedudukan apa? Guru tuh yang ngajar kita kan, Bu Linda. Guru yang mengajar, pengantarnya guru. Ini kamu salah, ini pengarahnya lah gitu. Artinya semuanya diri kita sendiri terpulang. Bukan, ya memang support orang tua perlu. Tapi kan kembali kepada diri kita. Coba kayak Susi. Apa papa mamanya juga hebat pemain bulu tangkis? Kalau dilihat dari filmnya dia. Tapi Susi, dia orang tidur, dia latihan. Iya, itu kelebihannya. Nah, kembali terpulang kepada diri sendiri. Bukan pelatih. Memang pelatih punya peran juga. Nah, di samping itu tadi ilmu-ilmu yang penting diketahui. Jadi dimarahin oleh pelatih loh, Bu. Saya tetap menghargai pelatih, Bu Linda. Saya sangat menghargai pelatih. Karena mereka yang terlepas dengan mereka punya cara sendiri, otodidak. Tapi kan kita tahu, kita masih di Indonesia. Pelatih itu kan bukan bisa seperti di luar negeri. Hidupnya sudah terjamin. Gitu. Jadi masih banyak lah yang kurang-kurangnya. Tapi saya sangat menghargai pelatih di Indonesia maupun itu pelatih cabang apapun. Karena saya sudah lihat waktu saya di Salak Prima, 5 tahun saya di Salak Prima dengan jabatan High Performance Director untuk cabang olahraga permainan, artinya yang rakyat semua. Itu ada cabur permainan, cabur akurasi, cabur bela diri sama terukur. Nah, terukur tuh seperti renang, tuh terukur, bela diri, judo, martial art, akurasi itu golf, panahan, menembak gitu. Kalau permainan semua yang rakyat, tenis, squash, tenis meja, bulu tangkis di permainan. Nah, saya karena dianggap orang bulu tangkis, jadi dilibatkan di cabur permainan. Nah, jadi saya lihat sendiri, boleh katakan memang ya takut juga kita banggakan kepada para pendiri daripada bulu tangkis. Dari sejarahnya saja orang-orang dulu yang begitu sampai begitu giatnya lah, sampai bagaimana terjadinya. Kan baca sendiri buku yang diterbitkan waktu eranya Pak Khairul Tanjung bahwa mereka itu sampai artinya pengorbanannya sangat luar biasa dibanding yang sekarang. Kalau sekarang kan sudah enak, lebih enak karena ada sponsor. Begitu. Kalau Ibu ya ngelihat lagi dari semua ya tentang atlet-atlet ini, sebenarnya Bu ya, kadang-kadang saya juga sedih ya, karena saya juga pernah jadi atlet gitu. Kenapa yang sekarang ini kok maaf aja ya gitu, saya bukan mau itu anak-anak sekarang itu. Kalau dibilang kurang greget, nggak mungkin juga ya, pasti nggak ada atlet yang mau kalah, benar nggak kalau latihan, kalau bertanding. Nah, kalau Ibu punya harapan apa mengenai atlet-atlet sekarang ke depannya? Kita tahu di depan sebentar lagi ada Thomas Cup. Nanti kita juga ngomongin ya, Ibu pernah jadi direktur pertandingannya Thomas Uber 2008 ya. Terus kira-kira Bu, apa sih yang bisa kita lakukan? Karena di tahun depan kita jelas ada Olimpiade ya. Semoga Olimpiade ini memang tidak ada pandemi lagi ya di Tokyo. Jadi kira-kira Ibu kan udah bisa lihat nih, kira-kira Bu ada angkat besi, ya ada bulu tangkis deh yang Ibu paling kuasai gitu ya. Kira-kira gimana nih Bu harapannya? Kalau untuk masih bisa harap kan? Bisa berharap. Kalau kita sekarang memang kita tahu di dalam sejak pandemi tahun 2020 ini deh, benar-benar semua cabang olahraga itu ibaratnya mati ya tidak mati, hidup segan mati tak mau. Kalau istilahnya. Jadi gimana? Karena pejabat-pejabatnya juga pun mungkin juga mereka di-retiredkan atau kena PHK. Juga pelatihnya itu atletnya sendiri juga kadang-kadang orang tua tidak bisa mensupport. Kan mereka masuk klub kan harus bayar iuran. Jadi banyak kendala-kendala yang dari sisi ekonomi. Jadi kalau kita lihat era tahun 98 dulu, peristiwa 98, krisis. Dari situlah kita awalnya kurangnya atlet putri kalau kita mau tahu. Kalau kita mau lihat. Saya kan pernah di klub
mimpin klub bulu tangkis. Kenapa ya Bu ya? Ya karena kalau dulu anak-anak pulang sekolah selesai ibunya bisa ngantar naik angkot udah pergi ke lapangan olahraga aman. Kalau sekarang berani nggak ngelapasin anak perempuan sembarangan, anak laki-laki aja kita takut diculik lagi bagaimana? Nah itu risiko yang sekarang ini, jadi jauh sekali gapnya. Nah, kembali lagi bahwa di pandemi ini ya tidak sampai brutal begitu, tapi jadi melempem ya. Jadi artinya mereka, maka saya selalu kalau ada yang mengikuti saya punya Facebook, saya selalu kepada orang tua atlet. Di Facebook saya tuh semua yang bergerak di olahraga aja punya. Saya selalu bilang, pesan ya, tetap latihan fisik, tetap latihan, di tembok pun boleh, nggak apa-apa. Supaya fisik mereka tuh tetap jalan, stroke-nya tetap jalan. Hanya bertandingnya saja kurang. Nah kalau bertandingnya cara gimana? Bawa aja nih, lawanin bapak-bapak kalau lagi main pulang kantor. Sampai segitu-gitunya saya ngomong. Kenapa? Penting, tidak mungkin kita pakai pisau terus tapi nggak pernah diasah. Gimana? Betul. Nah makanya saya senang sekali bahwa kalau ada cabang olahraga yang khusus training centernya tidak usah dalam skop besar atletnya, tapi dalam skop yang lebih kecil, yang lebih fokus, yang kira-kira kita pastikan ini bakal targetnya medali. Begitu juga yang juniornya, itu dulu kita fokuskan. Karena juga kan mau tidak mau nggak bisa tutup mata, tutup telinga, tetap Ghana. Jadi kalau kita lihat ke depan lagi, di tahun depan ada Olimpiade ya. Nah, tadi Bu bilang juga yang diproyeksikan kira-kira yang akan jadi dapat medali ya. Tapi tadi Bu bilang jangan mau medali emas melulu ya. Medali perunggu juga bisa medali ya. It's Olympian ya, gitu loh. Nah, Ibu melihatnya apa yang ke depan ini proyeksinya yang tadi Bu bilang tadi kan ada banyak ya cabang sebenarnya, cuma kan yang diprioritaskan hanya beberapa karena kita tahu yang akan menjadi atau bisa mendulang medali ya ada beberapa saja gitu yang paling tidak udah safe lah ya, bulu tangkis misalnya. Nah menurut Ibu apa sih Bu sebenarnya yang harus kita bukan kita apa ya, kita sekarang peduli ya, juga seluruh jajaran pemerintah dan insan olahraga atau komunitas olahraga. Iya, kalau situasi yang berkembang di masyarakat, di kalangan para pecinta olahraga, tidak hanya bulu tangkis saja, tentu apalagi masyarakat Indonesia, taunya datang main menang, emas lagi maunya, itu udah nggak ada teori yang lain deh yang untuk itu. Tapi saya juga mengimbau juga kepada masyarakat yang senang olahraga, itu tidak seperti membalik telapak tangan, ya. Jadi semuanya ada prosesnya juga proses yang bukan hidup mati atau sampai keluar berdarah-darah gitu, tapi betul-betul fight. Nah, misalnya saja bulu tangkis, Bu Susi harus bagaimana upaya berdoa bagaimanapun caranya. Bulu tangkis harus tetap tradisi emas. Iya, betul. Apapun kita tahu main di Jepang, di sana ada Momota. Nah, Kento Momota. Nah, lalu Chinese Taipei juga ada yang top. Nah, belum lagi yang dari India double-nya. Ya, mungkin kita nggak usah takut lah. China bukan seperti 5 tahun yang lalu di era Pak Lee Yongbo. Nah, itu jadi beda. Jadi Korea juga sekarang hebat. Ya, jadi yang paling penting itu. Nah, lalu angkat besi. Angkat besi juga memang belum ada tradisi emas. Tapi ya perak atau perunggu itu mungkin Eko Yuli Irawan lagi itu namanya Speta Bulinda. Oh iya. Saudara ya. Saudara. Itu dia, saya sih berharap dia bisa dapat emas karena ini mungkin Olimpiade terakhir. Itu 2 cabang olahraga. Yang ketiga adalah panahan. Panahan ini memang kalau dilihat dari beberapa minggu ini kan banyak sekali heboh karena adanya nggak tahu lah di mana benang kusutnya. Benang kusutnya itu antara pengurus, pelatih atau dari mana kita tidak mengerti. Nah untuk itu saya sih berharap Bapak Menpora tentu kan kita anggap yang dituahkan lah di olahraga ini bisa memanggil, melihatlah dulu karena menciptakan pelatih itu tidak menciptakan atlet itu tidak seperti masak kue gitu langsung jadi. 8 tahun ya Bu ya. Itu harus ada proses. Nah, kalau
nanti misalnya kejuaraan SEA Games, kita boleh kirim. Misalnya atlet-atlet yang juara di PON, boleh kita kirim ke SEA Games. Ajang uji coba, kan ini Asia Tenggara saja 11 negara. Tetapi kalau sudah Asian Games meningkat lagi. Ini Olimpiade tidak ada tawar. Datang, hidup atau mati, itu aja. Mau pulang besok, mau pulang sampai hari Saya closing. suka tuh Ibu bilang gitu. Iya. Datang, hidup atau mati ya. Iya. Jadi berarti atlet harus benar-benar siap. Siap. Kemudian juga tadi Ibu bilang faktor sport science Iya. ya baliknya. Ya, Tapi tetap ada psikolog ada ya, psikolog. dan juga pengurus mesti benar-benar tahu chemistry-nya. Enggak juga. Pengurus harus tahu, Nah, itu harus otomatis Iya. pengurus. Sama satu lagi Bu, tadi saya ingat banget. Dana. Karena apa? Mereka perlu try out. Iya. Tidak mungkin. Mungkin kalau bulu tangkis sih ada sponsor. Tapi kalau cabur yang lain tanpa ada dukungan pemerintah, sponsor juga nggak mau Bu. Lebih ada nama ngapain keluarkan duit? Gitu dong. Apalagi Kita mesti bilang nih, wahai sponsor. wahai sponsor. Bukan, karena sekarang sponsor juga kan kehilangan omset. Nah, oke. Coba. Sponsor kan era pandemi ini kan kekurangan omset. Ini yang dilemanya kita itu di situ. Nah, itu Dan yang mungkin Bu, Nah. dilema itu memang bukan hanya di kita, di seluruh dunia sekarang kan. iya. Jadi tinggal kita lagi balik. Bu, Bagaimana? kita cerita udah lama juga nih ya. Udah lupa nih. Habis ini kita lanjutin ya. Ya. Mungkin nanti ada deh buat Ibu lagi kita siapin karena Ibu nih spesialis bulu tangkis ya. Jadi simpen dulu ya Bu Ya, enggak, cerita-ceritanya. mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini Mhm. bisa menjadi mengingatkan orang lah Iya. yang mendengar misalnya oh seperti itu dan kalau kita tidak usah kita mencari salah siapa yang Betul. benar siapa, tapi satu tim yang kompak yang paling perlu, karena kalau timnya tidak kompak, pengurus yang nggak kompak, atlet itu juga tahu. Atlet Kasihan ya Bu ya. Atlet itu sensitif sekali, Betul. dia juga mengerti. Dan juga satu lagi Mbak, mengapa saya tekankan psikolog itu perlu, Bu Linda? Karena atlet-atlet sekarang banyak yang sudah menikah. Jadi tidak seperti zaman era dulu, zaman era-era kita masih muda gitu loh. Pamannya single fighter semua, paling baru pacar-pacaran. Sekarang kan mereka udah punya keluarga, punya anak. Ya memang yang bisa jadi Hendra Setiawan berapa orang? Bisa menjadi Aksan Iya. berapa orang? Ya artinya kita tetap harus tahu bahwa mereka Nanti itu datang punya istri keluarga. telepon, Mas, ini ayah sakit, anak sakit, kan kacau. Iya. Nah, disinilah fungsi psikolog itu Betul. yang paling perlu bisa mengomong. Oke. Makanya saya selalu Susi, jangan menganggap enteng psikolog. Betul. Keluarkanlah duit tidak seberapa, Iya. tapi ini penting. Dan satu psikolog jangan suruh nanganin 30 orang. Iya, Nggak benar. perlu. Bu, pelatih itu satu orang maksimal tuh 4 atletnya Bu, itu ideal. Iya. Nah, kalau sudah 8, 10 udah nggak melatih lagi itu namanya senam sudah mau mere. Oke. Oke, Nanti terima kita kasih. simpan dulu ya cerita Iya, Bu. terima Makasih kasih banyak. Terima kasih sekali Ibu udah luangkan waktu karena memang Ibu Mimi ini seorang yang spesial. Iya, biasa. Jangan gitu dong Bu. Udah dibilang gila olahraga. Oke, sobat olahraga, kita nanti ketemu lagi dan tentunya jangan lupa perbincangan ini khusus untuk Hari Olahraga Nasional karena kami semua cinta Indonesia. Salam olahraga dan Jaya. dan tentunya jangan lupa masker. Kembali dipasang. Masker dipasang, jaga jarak dan sering cuci tangan. Salam olahraga.